Kata kita, Lasua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah. wabarakatuh. Suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan tersendiri Bapak bisa berkenan hadir di podcastnya kita ini Bapak. Apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah sehat. Iya. Mereka gimana sehat? Alhamdulillah Bapak sehat selalu dan ini pertemuan pertama kita ya Pak ya di podcast siap. kita ini. Ngomong-ngomong banyak kesibukan selama ini Bapak? Ya, yang namanya tugas keseharian biasalah. Namun saya bangga dan berterima kasih Siap. Dapat hadir bersama-sama dengan kita di sini. Iya Pak. Ya, dalam rangka untuk mendukung dan mensupport kegiatan kita di sekolah. Iya Pak. Siap Pak. Alhamdulillah kita sama-sama punya kesempatan untuk itu. Alhamdulillah ya Pak. Tapi ini juga masih banyak juga yang harus diperbaiki. Dan berkat Bapak ini, berkat dukungan Bapak, baik secara moral, material, akhirnya terwujudlah podcast yang sederhana ini ya Pak ya. Iya. Jadi begini, yang pertama yang perlu kita apresiasi ide dari teman-teman, ide dari anak-anak kita ya, Iya, untuk Pak. mewujudkan ini, walaupun dengan peralatan yang masih sangat sederhana, Iya, Pak, kelengkapan yang belum memadai, yang jelas kita sudah berupaya dan sudah memulai. Siap Pak, siap. Ketika ini sudah kita mulai, tentu otomatis kita harus berupaya lagi untuk lebih baik, Iya, untuk melengkapi dari fasilitas, dari SDM-nya, dari semualah, supaya podcast kita ini semakin Baik lagi ke diminati, depannya, semakin Pak, baik ya? ke depan, ya semakin diminati, Iya, semakin sehingga menjadi kebanggaan lah di sekolah. Amin, amin. Mudah-mudahan ya seperti yang Bapak harapkan tadi, kedepannya kita akan terus melakukan perbaikan dari semua elemen di kegiatan kita di sekolah, termasuk yang podcast kita ini. Siap, iya. Nah ini Bapak kan kita pembelajaran sudah mulai berjalan ini Pak di kegiatan kita pembelajaran tatap muka tapi terbatas gitu ya Pak ya. Terbatas. Nah ini yang mau saya tanya-tanya nih Pak, selama lockdown kemarin ada banyak visi misi sekolah yang tentunya mengalami kendala dalam pencapaian itu sih Pak. Kira-kira langkah-langkah apa sih Pak yang Bapak lakukan untuk bisa mencapai visi misi sekolah kita yang katakanlah dalam tanda kutip sudah mulai tertinggal gitu Pak. Iya, iya. Yang jelas di masa pandemi itu sangat banyak gangguan, itu kita rasakan sekali. Iya benar Pak. Tapi karena kondisi apa boleh buat, kita Iya. akan jalan sebisanya, Iya, Pak. semaksimal mungkin. Nah untuk visi misi ini, yang jelas kita ketika visi misi itu kita tuangkan, tentu kita harus melihat dulu atau mengkaji dulu indikator untuk mencapai visi misi itu sendiri. Benar Pak, benar. Itu yang harus kita inikan dulu. Tentu tetap mengacu kepada 8 standar. Iya, iya. 8 standar. Kemudian dari indikator yang ada itu kita harus menuangkan dalam rencana pengembangan sekolah. Oh. Untuk rencana pengembangan sekolah tertuang di dalam yang pertama rencana jangka menengah 4 Pak. tahun. Kemudian walaupun itu sudah tertuang untuk 4 tahun, itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja kita sesuaikan kembali. Artinya Oke, Pak. setiap tahun bisa kita evaluasi dan kita revisi kalau memang ada yang perlu kita revisi. Nah dari rencana jangka menengah itu kita tuangkan lagi, kita babak lagi menjadi rencana tahunan. Nah inilah yang akan menjadi acuan buat kita di dalam melaksanakan kegiatan secara umum di sekolah. Secara umum di sekolah ya, Pak. Kemudian terkait dengan kegiatan proses belajar mengajar, ya kan, walaupun itu sudah merupakan hal yang rutin. Ya. Dengan kondisi sekarang di masa pandemi, kemudian kita diizinkan untuk melakukan tatap muka 50%. Iya Pak, dengan shift ya Pak. 50% kita membuat shift-shiftan dengan jumlah siswa kita membagi siswa dua shift. Dalam 2 shift ini artinya 2 kelompok. Namun masing-masing siswa hadir dalam 1 minggu hanya 3 kali. Katakanlah shift A itu hari Berselang-seling Senin, gitu ya, Pak, ya? selang-seling. Nah shift A Senin, Rabu dan Jumat, Ya. kemudian shift B-nya Selasa, Kamis dan Sabtu. Oke. Nah di Senin berikutnya yang tadinya shift A di hari Senin berikutnya itu masuk ke shift B yang duluan. Shift B yang duluan. Jadi artinya di hari Senin pun mereka bergantian. Iya, Seperti itu kira-kira. Kenapa kita buat begitu? Kalau kita jadikan ini menjadi shift
pagi dan siang atau sore itu beban mengajar guru dengan jumlah jam yang harus kita sajikan itu beban guru menjadi 2 kali lipat. Bertambah dia ya Pak ya. Lipat bertambah. Kita ukur-ukur barangkali ini akan semakin tidak efektif kalau semakin sore. Artinya satu orang guru pagi mengajar mata pelajaran A dengan materi A, siangnya harus menyajikan itu Menyajikan materi yang sama. yang sama. Nah, bagaimana dengan yang lain ketika shift A berada di sekolah, shift B-nya berarti di rumah. Ya. Nah, ini diupayakan juga dengan pemberian materi dan tugas-tugas dengan Pola daring media yang ada dengan pola daring. Iya, Pak. Ya, seperti itu kalau untuk proses pembelajaran di masa daring. Namun, tentu kita berupaya untuk menjaga kondisi dan situasi anak-anak kita supaya jangan terpapar, tetap menjaga Protokol kesehatannya, Pak, ya. kesehatan dengan kita tetap komit dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Artinya ketika datang ke sekolah, ketika cek suhu tubuh tetap kita laksanakan, kemudian cuci tangan dan sanitizer, pakai masker, ini tetap kita kawal ketat untuk itu. Apakah itu siswa, guru, termasuk tamu. Tamu juga Pak Raka, kita tidak membiarkan tamu kita masuk begitu saja tanpa dicek suhu, tanpa pakai masker, ini kita tidak biarkan. Demi menjaga kondisi di sekolah. Ya, menurut Bapak nih selaku kepala sekolah, apakah pembelajaran saat ini selama kegiatan kita udah 1 semester ini ya Pak ya? 1 semester hampir, ya. Itu sudah bisa mengobati learning loss yang dimaksud itu atau gimana sih Pak? Ya sebenarnya kalau kita lihat itu barangkali kita hanya berupaya. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin, kita selalu ajak teman-teman guru, kemudian anak-anak juga untuk supaya melaksanakan aktivitasnya semaksimal mungkin walaupun dengan jumlah waktu yang terbatas. Ya. Namun kalau kita harapkan yang lebih maksimal, itu tentu sekemampuan kita tentu kita berupaya. Kemudian dengan jumlah jam yang terbatas ini juga sangat mengganggu. Sangat sulit ya Pak ya. Namun demi keamanan dan kenyamanan, kesehatan anak-anak kita dan keluarga serta masyarakat secara keseluruhan, kita harus taat dan patuh kepada aturan yang diberikan oleh pihak pemerintah. Benar sekali. Kita harus dukung itu. Kemudian sekarang juga kita dalam berupaya bagaimana sih semua siswa kita untuk bisa mengikuti aturan melakukan vaksin. Iya vaksin. Vaksin itu memang tidak dipaksakan, kita berupaya memberikan pengertian sehingga semua siswa kita sangat berharap untuk dengan kesadaran, dengan pemahaman dan pengertiannya mereka bisa divaksin secara keseluruhan. Ya. Memang sampai saat ini terakhir kita cek baru sekitar 78% yang sudah divaksin. Masih ada bersisa sekian persen lagi ya Pak ya? Dari jumlah siswa kita sebanyak 1.638 orang. 1.638 orang, sekitar 78% 78% yang sudah melakukan vaksinasi. Itu vaksin pertama. Siap. Vaksin kedua masih rendah, namun besok, insya Allah besok tanggal 27 hari Sabtu besok kita bekerja sama dengan pihak Polres Solo Kota. Amin. Untuk melakukan vaksin ya Pak? Melakukan gebiar vaksin. Gebiar vaksin. Kita himbau, kita sosialisasikan. Tadi siang juga sudah kita sosialisasikan dengan menghadirkan pihak Polres Solo Kota untuk mensosialisasikan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar dan banyak siswa kita yang selesai divaksin. Baik itu penyelesaian vaksin tahap pertama maupun tahap kedua yang sudah datang jadwal atau jatuh tempo untuk dilakukan vaksin kedua. Nah itu dimulai dari jam berapa kegiatannya besok itu Pak? Insya Allah besok kita mulai jam 8.30 dan polanya untuk siswa yang masuk di hari besok yaitu shift B itu kita minta besok bergantian keluar dari kelas, bagi yang sudah selesai masuk lagi, itu bagi yang belum divaksin, vaksin pertama dan kedua. Kita himbau, kita datangi. Kemudian bagi siswa yang shiftnya bukan besok, kita juga berharap. Anak-anak kita yang shiftnya shift A, kita juga berharap yang belum vaksin itu supaya hadir besok. Supaya di Gebiar ini banyak yang selesai kegiatan vaksinnya. Ya Pak, benar Pak.
supaya agar lebih dicepatkan ya Pak ya, Iya, untuk kita bisa tatap muka secara maksimal lagi gitu Iya. pembelajarannya. Kita berharap dengan dengan selesainya divaksin nanti ya mudah-mudahan di Januari nanti pemerintah mengizinkan kita untuk tatap muka Full ya Pak ya? 100% Amin, seperti mudah-mudahan biasa. ya Pak ya. Karena sekarang dengan hanya 50%, otomatis siswa hadir hanya 50% dari jumlah yang Iya. ada. Dalam 1 minggu hanya 3 hari. Tiga hari 1 bertemuan. jam belajar yang biasanya 45 menit, sekarang hanya 30 menit. 30 menit bisa ya. lakukan. Sangat terjadi penurunan ya Pak ya. Penurunan. Begitu juga yang saya perhatikan, ini maaf saya potong Bapak. Iya. Begitu juga yang saya perhatikan terhadap motivasi belajar peserta didik kita Bapak. Iya. Sangat terjadi penurunan akibat dari ya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa ya Pak ya. COVID-19 kemarin memang menjadikan peserta didik kita itu terjadi penurunan motivasi belajar. Iya benar. Jadi untuk itu kita selalu berupaya, kita himbau melalui guru-guru, melalui tenaga kependidikan, bagaimana anak-anak kita ini berupayalah untuk selalu menjaga motivasi dirinya untuk bisa belajar selalu, karena sudahlah waktunya sedikit, ya kan, jumlah jamnya pendek. Tambah lagi motivasi yang kurang, mau seperti apa kita nanti? Ini yang sangat kita khawatirkan sekarang. Nah makanya mudah-mudahan kita sama-sama lah berupaya dan berdoa, mudah-mudahan di awal semester depan di Januari kita sudah bisa tatap muka penuh untuk anak-anak. Sama-sama giat ya Pak ya, untuk mewujudkan cita-cita yang Bapak sampaikan tadi. Sebelum Kak bertanya lebih jauh nih Pak, sebelumnya Kak ucapkan dulu selamat untuk Bapak dan kepada unsur pimpinan yang lain, juga teman-teman sesama guru di sekolah yang sudah berhasil meraih ISO 9001 2015, benar begitu Bapak ya? Benar. Nah kalau boleh tahu tuh Pak, motivasinya apa sih Pak ya? Maksud saya apa sih hubungan linearitas antara ISO itu kepada visi misi di sekolah atau kinerja kita di sekolah? Sebenarnya untuk manajemen ISO ini kita bekerja sama atau memilihnya dengan Tufrehelen. Tufrehelen ya Pak ya. Versi 9001 2015. Kita baru saja diserahi sertifikat setelah disertifikasi ulang ya, untuk manajemen ISO ini. Sebenarnya kenapa kita harus mengarah ke sana? Karena yang jelas di manajemen ISO kita sudah mengarah ke 8 standar tadi. 8 standar pendidikan tadi. Nah, kemudian tujuannya adalah yang paling nyata itu bagaimana sih kita bekerja di masing-masing unit yang ada di sekolah itu dengan prosedur yang ada, kita sudah mengacu ke sana gitu. Bagaimana memastikan setiap prosedur yang sudah kita rancang itu dilakukan dengan dikawal dengan manajemen ISO ini, sehingga kita pastikan seluruh aktivitas itu bisa berjalan, kemudian teradministrasi dengan baik. Nah sementara nanti kalau ada di antara prosedur yang tidak jalan itu, disitulah kita analisa bagaimana kita untuk bisa melaksanakan di periode berikut. Nah, artinya ISO ini hanya untuk memastikan ya, untuk secara administrasi, untuk secara beraktivitas, bagaimana kita memastikan seluruh program sesuai prosedur yang sudah ada itu berjalan dengan lancar. Nah, kemudian sertifikat itu kita raih adalah bekerja sama ya semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai ke bawah, dan dukungan dari berbagai pihak termasuk dinas pendidikan dan cabang dinas pendidikan, karena untuk seluruh prosedur yang diverifikasi itu ya tidak terlepas dari seluruh warga sekolah. Demikian, dan kita juga sampaikan ribuan terima kasih kepada warga sekolah dan seluruh pendukung sehingga kita disertifikasi kembali untuk manajemen ISO 9001 2015. Iya. Oke Pak, selamat ya Pak ya. Selamat dan untuk terima kasih Bapak selaku kepala sekolah yang sudah berhasil untuk membuat kita meraih sertifikat ISO 9001 2015. Nah ini ngomong-ngomong nih Pak, ini kan kemarin-kemarin baru HUT PGRI ke-76 di tahun 2021. Nah prestasi sekolah apa aja nih Pak? Untuk di sekolah dalam rangka memeriahkan HUT PGRI ke-76 di tahun 2021 ini, kita di sekolah tidak mengadakan kegiatan yang terlalu terstruktur, namun kita mengikuti
ada ide dari anak-anak kita ya dalam rangka memeriahkan walaupun dalam bentuk sederhana. Sederhana ya Pak ya. Kemudian di dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh PGRI Kota Solok, alhamdulillah untuk video pembelajaran itu mendapat juara pertama. Alhamdulillah. Jadi malu saya Pak. Pembelajaran yang dalam hal ini memang ya saudara Raka sendirilah. Terima kasih. Kemudian Bapak. untuk yang lain solo song juga kita ikut 2 orang, alhamdulillah 1 orang meraih juara harapan pertama. Amin. Ya, Pak. Kemudian untuk best practice di Provinsi Sumatera Barat, nah kita juga Ada masuk perwakilan nominasi. dari Ada sekolah perwakilan kita dari juga ya? sekolah kita. Dari Bu Yulia Francisca, Yulia kita Francisca. juga menyampaikan selamat dan terima kasih. Siap Bapak. Masuk nominasi 5 besar di 5 besar. di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat. Kemudian baru saja kita dengar untuk lomba PBB yang dilaksanakan oleh salah satu sekolah di Padang Panjang, kita juga masuk. Oh, tim pramuka nominasi kemarin ya tim Pak ya? pramuka, Oke. lomba PBB. Insya Allah tim kita akan berangkat di hari Minggu besok. Amin. ke Mudah-mudahan Padang juga Panjang. menghasilkan prestasi Iya, terbaik untuk mudah-mudahan. sekolah kita ya Pak ya. Ya, itu juga motivasi buat kita Iya, bersama, benar, buat Pak. anak-anak terutama di dalam melakukan kegiatan Ekstrakurikuler di Iya, sekolah. benar. Nah, Iya, amin. Nah, ini juga kalau Bapak nyampaikan tadi yang support, ini maaf saya potong. Ini podcastnya kan juga belum launching ini Bapak. Kira-kira Bapak kapan mau launching podcastnya? Ya sekarang gini, untuk podcast ya walaupun kita baru laksanakan seperti ini ya, kita Siap, yang jelas kita syukuri dulu. Amin, ya Pak, benar Pak. Kita berikan apresiasi kepada seluruh tim dan seluruh keluarga besar sekolah Ya Pak. yang sudah mendukung dan sudah memulai kegiatan ini. Alhamdulillah sudah jalan. Ya Pak. Kemudian untuk launchingnya tentu kita rencanakan lebih dulu ya, matang. Pak, ya, benar, Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini Iya. kita launching. Kita ini kan ke masyarakat luas sehingga luas. ini juga harapan kita podcast ini juga bermanfaat bukan untuk di sekolah saja tapi Benar. untuk seluruh masyarakat, Seluruh lapisan masyarakat, insan ya, Pak. pendidikan, Iya, pelajar kita. Ya Pak. Semoga ini juga Amin. meraih manfaat di situ. Amin. Mudah-mudahan ya Dan Pak. Di samping ucapan terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman, kita juga berharap mari kita selalu tingkatkan dari sisi apa saja supaya podcast ini lebih baik ke Lebih depan, baik dari lebih depan. maju ke depan. Amin. Terima Ini kasih. juga bagian pengembangan dari kompetensi siswa, kemudian ada bagian ekstrakurikuler yang ada di dalamnya. Terima Amin. kasih. Iya Pak. Ini juga bagian dari upaya untuk terus mengaktifkan siswa berkegiatan di sekolah. Iya benar. Nah yang terakhir nih Pak, yang terakhir karena kita udah ngobrol banyak nih dari tadi ya Pak ya. Padahal saya juga belum menanyakan kabar Bapak, belum menanyakan kabar keluarga, apa kabar Ibu, kemudian adik-adik di rumah. Iya. Kira-kira kondisi sehat semuanya Pak ya? Alhamdulillah sehat semua. Masih tetap beraktivitas seperti biasa ya Pak ya? Kita seperti biasa ya kita ya berkat upaya dan doa kita sama-sama lah, Amin. mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu. Tidak ada dan kendala yang tidak ada kendala. mm, Dan yang jelas di dalam beraktivitas mari kita selalu berkoordinasi, Siap, ya siap, berkomunikasi dan saling mengoreksi. Siap, Ya, siap lebih- Bapak. lebih baik Siap ke Bapak. depan. Oke, yang terakhir ini Pak dari pertemuan di podcast kita hari ini, kan kemarin ada kegiatan penilaian kinerja kepala Oh, sekolah kalau saya tidak salah ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu tuh Pak, berbagi dong pengalaman Bapak ini tentang penilaian kinerja kepala sekolah itu terkait apa saja sih Pak? Kemudian tujuannya untuk apa? Kemudian manfaatnya untuk di sekolah kita apa gitu Pak? Jadi begini, untuk penilaian kinerja kepala sekolah yang dinilai itu bukan saya sebagai kepala Sebagai sekolah, kepala bukan sekolah, Rizal enggak? Arifin tapi sebagai kepala sekolah. Iya Pak. Kalau kepala sekolah berarti institusi. Sebenarnya yang dinilai itu ya Sekolahnya terkait kan, Pak, ya? dengan prosedur yang ada di ISO tadi, semua sudah saling terkait. Oh. Seluruh aktivitas yang kita lakukan sesuai dengan program yang sudah kita rancang, Ya. ya terdokumentasi dengan baik. Dan kemudian ada survei memang ke lapangan yang jelas secara administrasi seluruh kegiatan itu diakui, dipercaya dengan adanya dokumen yang ada. Dan memang sih kita ndak ada yang sempurna, memang Siap, banyak. siap. Tapi alhamdulillah dibanding tahun-tahun sebelumnya dokumentasi untuk seluruh kegiatan kita itu selalu meningkat ke arah yang lebih baik. Oke, baik Pak. Jadi artinya di situ juga mengukur sampai seperti apa baru sekolah kita, sehingga kita dapat melihat dari situ
bagaimana sih aktivitas yang ada di sekolah kita, tentunya ujung-ujungnya nanti bagaimana kita memacu mutu pendidikan di sekolah Di kita. sekolah kita juga. Oke Bapak, terima kasih Bapak sudah hadir di podcast kita. Terima kasih untuk semua dukungan yang sudah Bapak berikan kepada kami, baik di jurusan maupun di sekolah ini. Dan selamat bertugas Bapak. Saya ucapkan selamat juga untuk meraih sertifikat ISO 9001 ke 2015. Kemudian juga sudah selesai di penilaian kinerja kepala sekolah tersebut. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya pertemuan berikutnya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata kita Lasua.